Setiap kalian naik pesawat kemanapun di dunia, kemungkinan besar kalian naik pesawat buatan dari dua perusahaan ini yang monopoli 96% dari seluruh pesawat yang ada di dunia. Airbus and Boeing have been competing head-to-head for decades as the world's largest commercial airplane maker, by producing more than 99% of its large airplane orders globally. Gue sendiri kaget, brand airline itu tuh banyak, tapi ternyata cuma dua perusahaan ini yang pesawatnya dipakai sama mereka. Airbus punya 56% market share, Boeing 40%. Sisanya kayak Embraer, Comac Cina, yang kecil-kecil itu semua digabung cuma 4%. Dan ada pesawat yang namanya wide body, pesawat besar yang badannya tuh lebar. Gak ada satupun kompetitor lain yang bisa bikin. Pertanyaannya kok bisa? Gue baru tahu industri ini dimonopoli segitunya. Bahkan negara kayak Cina, mereka tuh punya Comac namanya. Itu 15 tahun pengembangan, disubsidi sama Cina triliunan, baru bisa deliver 12 pesawat di 2024. Sedangkan Airbus ngedeliver 826 pesawat, Boeing 561. Dan kalau digabungin, orderannya mereka nih, itu lebih dari 15.000 pesawat lebih. Ini artinya ya, kalau mereka stok terima order saat ini juga, gue nggak mau terima klien baru lah. Mereka tuh masih punya kerjaan sampai pertengahan 2030-an. Terus gue jadi penasaran, menariknya Indonesia, kita tuh hampir loh masuk industri ini. Di 10 Agustus 1995, dari Pak Habibie, kalian tau lah ceritanya. Di Bandung, pesawat N250 Gatot Kaca akhirnya terbang pertama kali itu. Dan ini hebatnya Habibie ya, itu pesawat ketiga di dunia yang pakai teknologi fly by wire. Bisa dibilang selevel sama Airbus dan Boeing. Tapi ya 3 tahun kemudian, krisis moneter di 1998, IMF masuk dengan bailout untuk selamatin kita. Tapi dia kasih satu syarat, stop proyek N250. Dan perhentian ini jadi salah satu butir perjanjian resmi. Dan buat Habibie waktu itu, ini gila sih, ini kriminal. Sampai segitunya dijegal biar nggak ada pesawat lain. Tapi ya beliau sebagai presiden, ya harus turunin egonya, pilih untuk selamatin ekonomi rakyat daripada mimpinya sendiri. Orang antri, makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya dahulukan ini dulu. Jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. Dan tau gak, sekarang N250 Gatot Kaca itu kini berada di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala di Yogyakarta. Tapi ya, kita nggak mau terlalu detail di sana, karena gue penasaran, industri apa sih yang sebrutal ini, sampai negara dengan engineer sekelas Habibie itu nggak bisa masuk. Dan mungkin pertanyaan yang lebih gedenya, kenapa dua perusahaan ini tuh bisa ngunci seluruh langit yang ada di atas muka bumi selama berpuluh-puluh tahun, dan kenapa nggak ada yang bisa masuk? Pertama, ini tuh bukan kebetulan. Ini hasil pembantaian kompetitor selama 30 tahun. Jadi gue ceritain dari awal ya. Boeing ini lahir di era menuju Perang Dunia Pertama. Mereka bikin pesawat di Amerika pertama kali. Dan di 9 Februari 1969, mereka bikin sesuatu yang benar-benar ngubah dunia. First flight dari Boeing 747 yang dijulukin Queen of the Skies. Karena nggak pernah tuh 374 penumpang dalam satu pesawat. Di masa itu 2 kali lipat kapasitas pesawat manapun. Dan selama puluhan tahun Boeing itu industri penerbangan literally nggak ada yang lain. Nah, di sisi lain, tahun 1970, 4 negara Eropa itu lumayan frustasi loh. Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, mereka patungan buat bikin satu perusahaan dari nol buat nantangin Boeing. Lahirlah Airbus, yang waktu itu dicibir lah. Ya make sense, karena dianggap project gengsi yang nggak bakal mana-mana. Tapi di 22 Februari 1987, Airbus ngelakuin yang menurut gue lumayan menggetarkan publik. Mereka terbangin A320, pesawat komersil pertama di dunia dengan full digital fly-by-wire controls. Bahasa manusianya, pesawat itu dikendalin sama komputer. Kalau dulu, kabel, katrol, jadi agak ada manualnya lah. Boeing pun belum punya ini nih, makanya untuk pertama kali Airbus tuh bukan cuma ngejar, mereka satu langkah lebih depan. Nah, pas persaingannya mulai panas, satu persatu kompetitor lain mulai berjatuhan. Ini basically pertarungan antara Airbus sama Boeing. Walaupun di era 70-an sampai 90-an, sebenarnya ada 3 kekuatan besar. Boeing, Airbus yang masih underdog, sama yang namanya McDonnell Douglas. Bukan McDonald's, McDonnell Douglas. Kenapa namanya mirip McDonald? Jujur gue nggak tahu. Tapi ini raksasa Amerika yang di puncaknya pernah pegang hampir sepertiga market dari seluruh pesawat di dunia. Oh, belum lagi ada Lockheed. Dia tuh konglomerat pertahanan sama penerbangan di Amerika yang segitu gedenya sampai pemerintah Amerika sendiri turun tangan loh untuk nyelamatin perusahaan ini dari kebangkrutan 1971. Technically, ini sebenarnya bukan duopoli dari awal. Ada banyak pemain lain yang tanda kutip serius. Nah, tapi kalian lihat ini ya. Lockheed keluar dari market 1980-an, nggak sanggup bersaing. Mereka nggak balik modal. Fokker dari Belanda bangkrut 1996. Bombardier Kanada sama kehabisan duit dan terpaksa jual programnya ke Airbus 2017. Nah, terus McDonnell Douglas dulunya gede nih, tapi di 1996 cuma pegang 4% market share. Akhirnya mereka dibeli sama Boeing senilai 13 miliar dolar. Jadi nggak tahu kenapa nih, ini kan bisnis emang padet banget modalnya. Dari 3 kekuatan besar, akhirnya cuma 2. Nah, disinilah duopoli ini berpuluh-puluh tahun nguasain market dan cuma ada satu hal struktural yang bikin duopoli ini nggak bisa ditembus. Dan menurut gua, ini kenapa nggak mungkin ada perusahaan lain yang bisa nantangin tahta mereka. Karena kalau misalnya maskapai udah invest ke satu pabrik, mereka hampir pasti nggak bisa pindah. Kenapa? Soalnya pilotnya harus disertifikasi ulang, mekaniknya harus di training ulang, ribuan spare part harus diganti,
terus rebuild seluruh sistem maintenance dari nol. Jadi biaya untuk dia pindah pesawat itu lebih mahal daripada beli pesawatnya sendiri. Balik lagi ke sejarah, di 1997, momen yang harusnya ngunci dominasi Boeing selamanya jadi satu single monopoli. Nggak ada yang bisa prediksi nih. Walaupun Boeing yang beli, culture McDonnell Douglas yang menang. Dengerin dulu nih, gue jelasin. Jadi CEO barunya, Harry Stonecipher, langsung deklar, gue udah ubah culture Boeing. Itu memang niatnya, biar Boeing dijalankan sebagai bisnis, bukan sebagai perusahaan engineering. Ini menurut gue salah satu kebodohannya. Pas kantor pusat dipindahin dari Seattle ke Chicago, tujuannya bukan gara-gara strategi, tapi demi pajak. Momen dimana engineer sama eksekutif bisnis dipisah ribuan kilometer, itu salah satu keputusan yang tagihannya itu muncul 20 tahun kemudian. Kalau kalian ngikutin industri ini, harusnya kalian ngerti seberapa banyak masalahnya. 20 Juli 2011, American Airlines, dia loyal customernya Boeing, lebih dari 10 tahun akhirnya ngumumin beli 460 jet. Nggak cuma dari Boeing, tapi juga dari Airbus. Ini tuh alarm yang gila banget sih. Bisa dibilang Boeing itu panik total. Dan di sini baru keputusan fatalnya dibuat. Daripada desain pesawat baru yang butuh 10 tahun, Boeing itu ngambil jalan pintas. Dia upgrade pesawat 737-nya. Pesawat yang first flight-nya April 1967. Yang desain rangkanya umurnya hampir lebih dari 50 tahun. Tempel mesin baru yang lebih besar. Nah, buat engineer harusnya ngerti nih. Nggak bisa dong bodi lama pakai mesin yang lebih berat, dia ngubah aerodinamikanya. Hidungnya tuh cenderung naik sendiri. Gara-gara mereka buru-buru untuk ngejar Airbus, mereka banyak kompromi lah. Ada software namanya MCAS. Ini chaos banget sih sempat. Pilotnya aja nggak dikasih tahu ada MCAS. Dan kalian sendiri tahu lah. Di 2018 Lion Air JT610 itu jatuh, 189 orang meninggal. 2019 Ethiopian Airlines ET302 jatuh, 157 orang meninggal. Nah ini bodoh lah menurut gue. Karena FOMO, ngejar-ngejaran, Boeing jadi terkenal perusahaan airline yang banyak masalah. Kerugiannya $40 miliar, utangnya meledak sampai $53 miliar. Di 2024, Boeing cuma deliver 348 pesawat, Airbus 766, kalah lebih dari 2 kali lipat. Dan rahasianya apa? Airbus tuh sebenarnya cuma punya satu senjata, namanya cockpit commonality. Setiap ada pesawat-pesawat upgrade, pilot yang udah terbang pakai model lama bisa transisi ke model lebih baru yang trainingnya tuh nggak susah. Hemat 2/3 biaya retraining dibanding ganti pabrikan. Boeing tuh nggak punya keunggulan ini. Akhirnya, walaupun Boeing yang mulai, jadi raja 50 tahun lepas dalam satu pengumuman. Kalau jawaban simpelnya, mana yang lebih bagus, Boeing atau Airbus? Secara delivery, backlog, market share, profitability, Airbus tuh menang telak. Tapi Boeing masih punya satu benteng gede namanya wide body, pesawat yang lebar, dimana mereka masih kuasain 60% backlog dengan pesawat 787 sama 777-nya. Untuk pesawat yang narrow, yang ramping, yang basically mayoritas dari ordernya, Airbus menang telat. Cerita ini kan lumayan unik ya. Ada satu industri yang emang susah banget buat orang masuk. Karena bukan cuma masalah bikin produknya, tapi ekosistem pilot, spare part, dan semuanya. Perusahaan tuh terlalu mahal mereka harus bayar kalau mereka mau pindah brand. Tapi gimana masa depan industri pesawat ini? Ini yang paling menarik ya, karena pas Boeing masih berdarah-darah, ada satu threat baru yang datangnya tuh bukan dari Airbus, tapi dari geopolitik. Kalian seharusnya ingat sendiri lah, di 2025, China, yang bisa dibilang pasar penerbangan terbesar kedua di dunia, mulai stop terima pengiriman pesawat Boeing. Ini tuh sebagai negara yang gue pengen balas tarifnya Trump. Nah ini kan produk Amerika semua nih, gara-gara tarifnya, langsung bikin harga pesawat Boeing 2 kali lipat lebih mahal untuk dibeli sama maskapai Cina. Walaupun tarif ini udah turun, ban udah dicabut, tapi kerusakan reputasinya udah terjadi. China, secara historical, itu 25% dari semua pengirimannya Boeing. Sementara Airbus itu udah bergerak lebih jauh loh. Yang sebelumnya pesawat ramping nggak bisa terbang terlalu jauh, rute transatlantik, udah mulai terbang-terbang tuh. London ke Boston, Madrid ke New York. Nah terus sekarang cuma pemain ketiga sih, Comac China. Ya technically ambisinya besar, tapi itu pun aja masih bergantung banget sama komponen dari Amerika. Mesin CFM, GE Aerospace. Jadi ya ini titik lemahnya mereka. Jadi dari kesimpulan ini, data yang gue bisa bawa, siapapun yang menang perang dagang itu, ya paling diuntungkan bukan Airbus, bukan Boeing, tapi Comac. Cuma oke deh, gue mau summarize ke pelajaran bisnis yang kita bisa ambil. Ini bukan cuma cerita dua perusahaan berantem buat rebut order pesawat. Boeing itu bukti paling mahal di dunia ya. Perusahaan yang tim engineering atau produknya diatur dan dikuasain sama mindset cuma profit. Yang rusak itu bukan cuma margin, tapi yang rusak tuh nyawa. Dan ini terjadi di banyak industri loh. Perusahaan game yang sekarang fokusnya lebih ngeruk duit. Banyak loh itu yang mati. Tanpa keputusan itu, harusnya Boeing bisa jadi monopoli tunggal. Karena Airbus itu sebenarnya nggak punya momen heroik. Nggak ada satu keputusan yang tiba-tiba viral banget. Nggak ada terobosan dramatis. Mereka prinsipnya simple. Mereka nggak pernah berhenti deliver. Dan nggak pernah kompromi
ekonomi engineering demi kuartal selanjutnya. Dan ternyata stabil cukup buat ngalahin raksasa 50 tahun yang lebih tua. Boeing ngajarin kita apa yang terjadi kalau visi jangka pendek ngambil alih perusahaan yang harusnya main jangka panjang. Airbus ngajarin kita bahwa konsistensi yang kelihatannya bosen itu justru bisa jadi keunggulan. Dan kalau kalian masih ingat di awal, N250 Gatot Kaca itu sebenarnya bukan gagal karena teknologinya kurang. Habibie sendiri bilang pesawatnya dipuji dunia. Comac di China bisa bertahan ya karena negara punya cadangan devisa 3 triliun dolar. Indonesia nggak punya. Dan itu bukan salah Habibie. Ini soal siapa yang punya kekuatan ekonomi dan geopolitik untuk bertahan sampai pesawatnya launching. Pemain ketiga yang bisa ngalahin Airbus sama Boeing mungkin Comac. Menurut kalian duopoli ini bakal masih bertahan nggak? See you guys next video. Bye-bye.